Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Noe Azahara Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lubricating system atau sistem pelumasan pada mesin, yang mana sistem ini berfungsi menjaga engine selalu dalam kondisi prima dan mengurangi keausan komponen akibat adanya gesekan yang berlebih. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video edukasi ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk memberitahu rekan-rekan agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya lainnya. Baik, sesuai fungsinya, oli ini digunakan sebagai sistem pelumasan pada kendaraan. Dan oli ini memiliki 7 fungsi utama atau fungsi umum, yaitu yang pertama sebagai pembersih, yang kedua sebagai pendingin, yang ketiga sebagai pemindah tenaga, yang keempat sebagai bantalan, yang kelima sebagai pembuat lapisan film, yang keenam ada anti korosi, dan yang terakhir adalah sebagai penyekat. Sehingga peran oli dalam engine sangatlah penting, karena pada engine inilah hampir semua fungsi oli digunakan. Dan untuk menjaga komponen engine selalu dalam kondisi prima, maka fungsi sistem pelumasan pada engine adalah mengurangi terjadinya gesekan dan mencegah berkaratnya bagian-bagian engine yang bergerak translasi maupun rotasi. Sistem pelumasan atau lubricating system pada engine yang mana layoutnya adalah sebagai berikut. Pada lubricating system, oli pada oil pan dihisap oleh oil pump, selanjutnya dialirkan ke dalam oil cooler untuk didinginkan. Dan jika tekanan oli berlebih, maka akan dialirkan menuju main relief valve. Di dalam oil cooler, oli didinginkan menggunakan water coolant dan yang didapatkan dari cooling system. Oli akan diteruskan ke regulator valve melewati oil filter untuk proses penyaringan, yang selanjutnya masuk ke dalam main gallery. Regulator valve menjaga tekanan oli di dalam main gallery agar selalu konstan. Dan dari main gallery ini, oli akan distribusikan ke dalam sistem yang dibutuhkan pada engine. Adapun komponen-komponen pada lubricating system adalah yang pertama ada yang namanya oil pan. Oil pan merupakan tempat penampung oli yang termounting pada bagian bawah silinder blok dan dilengkapi dengan plug yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses pengedrenan atau proses penggantian oli pada sistem mesin. Yang kedua ada oil strainer, fungsinya merupakan penyaring mula atau yang menyaring kotoran yang sebelum masuk ke dalam pompa. Strainer ini hanya mampu menyaring kotoran kasar karena pada lubang strainer cukup besar terdapat lubang-lubangnya. Yang ketiga ada oil pump. Oil pump yang paling banyak digunakan untuk sistem pelumasan engine adalah tipe external gear pump ataupun tipe trochoid pump, yang mana tekanan oli pelumasan yang dihasilkan pada sistem pump itu adalah sekitar 3-6 kg per cm persegi selama pengoperasian engine dalam batas normalnya. Sedangkan debit oli yang disuplaikan oleh supply pump dari oil pump ini ke sistem berkisar antara 50-300 liter per menit. Dan pada oil pump ini dilengkapi juga dengan main relief valve untuk menjaga merelief atau mengedrain oli saat terjadi tekanan berlebih pada sistem oli. Dan oli ini akan dikembalikan ke oil pan. Komponen keempat ada oil cooler. Oil cooler ini fungsinya adalah untuk menjaga kenaikan temperatur oli yang berlebih, karena tekanan temperatur oli yang berlebih ini akan mempengaruhi kualitas dan kemampuan oli sebagai pelumasan. Untuk mengatasi panas yang berlebihan, maka pada oli butuh dipasang yang namanya oil cooler ini untuk didinginkan menggunakan cooling system atau menggunakan coolant. Sesuai strukturnya, oil cooler itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe oil cooler yang tipenya silinder, yaitu oil cooler pipa dengan sirip-sirip yang diatur sehingga membentuk silinder. Oli yang mengalir di dalam pipa tersebut didinginkan oleh air pendingin dari sisi luar pipa dengan arah yang berlawanan dengan arah aliran olinya. Dan yang kedua adalah oil cooler tipe layer atau tipe flat. Oil cooler ini menggunakan jalur oli dengan bentuk pipih dan lebar.
di mana oli akan mengalir di dalam layer dan air pendinginnya di bagian luarnya layer dengan arah aliran yang berlawanan. Pada oil cooler juga dilengkapi dengan termostat, yaitu valve yang membuka berdasarkan suhu atau temperatur oil cooler atau suhu temperaturnya si oli. Termostat ini akan menutup saluran buang oil cooler, sehingga saat suhu oil masih normal atau masih bagus, maka oli akan dibypass tanpa melewati oil cooler atau tanpa didinginkan, sehingga temperatur kerja mesin dapat terjaga. Namun ketika oil temperaturnya naik mencapai 104 derajat Celcius, maka termostat ini akan terbuka. Dan ketika termostat terbuka penuh, maka termostat akan menutup aliran bypassnya, sehingga akan mengalirkan olinya melalui ke dalam oil cooler untuk didinginkan. Komponen yang kelima ada yang namanya oil filter. Oil filter ini diadakan karena oli pelumas engine fungsinya adalah sebagai pembersih. Maka secara bertahap oli menjadi kotor karena membawa partikel-partikel gram akibat komponen yang bergesekan. Jika kotoran-kotoran tersebut ikut bersirkulasi bersama dengan oli pelum, maka melumasi komponen yang lain akan dapat terjadi timbul keausan. Untuk menjaga hal tersebut di atas, maka pada sistem pelumasan ditambahkanlah filter agar kotoran-kotoran tersebut dapat tersaring di filter dan oli yang bersirkulasi ke pelumasan menjadi bersih. Dan berdasarkan strukturnya, filter pada oli ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe cartridge, yaitu filter elemen penyaring yang menjadi satu dengan housingnya, sehingga dalam penggantiannya harus diganti berikut dengan housingnya atau filternya diganti AC. Yang kedua ada the hanging type atau tipenya elemen, yaitu elemen kertasnya terpisah dengan housingnya dan penggantiannya bisa dilakukan dengan mengganti elemennya saja. Sedangkan berdasarkan jenis alirannya, oil filter juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada full flow oil filter, yaitu filter yang langsung menyaring oli dan oli diteruskan ke dalam sistem. Filter ini memiliki lubang inlet lebih banyak dibandingkan dengan filter yang lain. Filter yang kedua adalah bypass oil filter, yaitu filter yang menyaring oli dan input dan outputnya akan dikembalikan ke oil pan. Biasanya filter ini memiliki dua lubang inlet saja dan tidak setiap engine menggunakan bypass oil filter. Pada bypass oil filter ini, oil filternya bertipe cartridge terpasang pada oil filter bracket yang dilengkapi dengan bypass valve. Bypass valve inilah yang akan membuka filter saat terjadi kebuntuan, sehingga oli akan diarahkan menuju ke sistem pelumasan. Dan bypass ini akan terbuka saat tekanan oli berkisar sebesar 2,5 kg per cm persegi. Tujuannya adalah agar komponen engine tetap terlumasi walaupun oil filter mengalami kebuntuan. Karena jika tidak ada pelumasan pada sistem engine, maka komponen-komponen tersebut bisa rusak lebih parah daripada filter olinya itu sendiri. Komponen yang keenam di sistem lubricating adalah lubricating valve atau yang disebut dengan regulator valve. Regulator valve ini berfungsi untuk menjaga tekanan oli di dalam sistem pelumasan agar tetap stabil. Oli yang sudah melalui oil cooler akan masuk ke dalam main gallery. Nah, tekanan di dalam main gallery inilah yang akan dijaga oleh si regulator valve agar selalu konstan dan komponen-komponen terakhir yang dilumasi adalah lebih baik atau lebih sempurna. Baik, di komponen terakhir itu ada yang namanya piston cooling nozzle. Nah, piston cooling nozzle ini adalah komponen yang berfungsi mensuplaikan oli di bagian bawah piston guna mendinginkan piston yang selalu terhubung dengan ruang bakar atau yang panasnya paling panas. Dengan cara apa dia bisa melumaskan atau mendinginkan? Yaitu oli dengan cara disemprotkan langsung ke bagian bawahnya filter dengan cara mengambil oli outlet dari oil cooler. Ada juga yang mengambil oli dari drain regulator valve yang ada dalam main gallery. Baik, itu adalah komponen-komponen dari sistem lubricating ya, dari mulai pompa, dari pompa masuk ke oil cooler, dari oil cooler masuk ke regulator valve, dan dari regulator valve baru diteruskan ke sistem pelumasannya baik di turbo, di piston,
maupun di komponen-komponen lagi di dalam mesin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar agar membantu saya lebih bersemangat untuk membuat konten lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.